Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Syarhu Lum'atil I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yang mana pada pembahasan kita pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, masih terkait tentang pembahasan al-mu'ayyanuna min ahlil jannah, ya, orang-orang yang telah divonis secara personal, ditakyin, ya, divonis secara personal menjadi penghuni surga. Karena dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus, ya, bahwasanya orang-orang muslim, ya, tidak boleh kita pastikan secara personal masuk ke dalam surga kecuali ada dalil yang memastikannya. Secara personal, secara namanya langsung. Namun kita harus mendoakan, ya, secara umum, ya, seluruh orang Islam itu untuk masuk surga. Namun memastikan boleh, Pak. Karena kalau kita pastikan butuh dalil. Jadi yang kita pastikan masuk surga secara personal, misalkan si Tono pasti masuk surga, nggak boleh. Kalau dia muslim, kita berharap semoga dia masuk surga, kecuali ada dalilnya. Nah, sekarang siapa yang ada dalilnya, ya? Nama-nama secara individu atau secara personal yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ini ada beberapa. Nah, di antaranya kemarin ada 10, ya. Ada 10, ya, disebutkan dalam sebuah redaksi hadis, kemudian ditambah dengan beberapa orang disebutkan dalam hadis yang terpisah. Baik, kemudian berkata, ya, pensyarah kitab Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, qala asy-syarih rahimahullah, al-mu'ayyanuna min ahlil jannati katsirun minhum al-ashratu al-mubashsharun bil jannah wa khassu bihadza al-wasf lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'ahum fi haditsin wahidin faqala Abu Bakr fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah wa Sa'id ibn Zaid fil jannah wa Abu Baidah ibn Jarrah fil jannah. Rawahu ya At-Tirmidzi wa Sahawi Al-Albani rahimahullah. Wa qad sabaqa al-kalamu fi khulafa'il arba'ati wa amma al-baquna fajumi'u, ya, fi hadal baiti Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddah. Ini telah kita bahas nih, ya, 10 orang yang disebutkan dalam satu redaksi hadis, 10 sahabat yang dikatakan oleh Nabi fil jannah, mereka masuk ke dalam surga secara individu. Nah, sekarang kita akan bacakan rinciannya. Ya, qala asy-syarih rahimahullah,
yang pertama Fatolhatu. Masuk kita yang rincian dari hadis ini. Kalau yang 4 khulafa ar-rasyidin sudah dibahas, baik. Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali, ya. Nah, sekarang setelah khulafa ar-rasyidin yang pertama setelah mereka, ya, Fatolhatu, maka Tolhah. Siapa Tolhah itu? Begitu. Wa ibnu Ubaidillah, dia adalah anak Ubaidullah min Bani Tamim ibni Marrah, ya, dari Bani Tamim bin Marrah. Ahadus samaniyah as-sabiqina ila Islam. Ahadus samaniyati, salah satu dari 8 orang dari sahabat as-sabiqina ila Islam, yang awal-awal atau yang pertama kali masuk Islam. Jadi Tolhah ini termasuk ke dalam salah satu dari 8 orang sahabat yang pertama kali masuk Islam. Qutila yaumal jamali, beliau terbunuh ketika perang Jamal. Ini perang saudara. Ahlussunnah wal Jamaah telah kita bahas kalau tidak salah, ya. Prinsip kita ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin, maka kita menahan lisan, ya, tidak menyalahkan dan tidak mendukung, ya, yang salah maksudnya. Kalau mendukung tetap mendukung yang dibenarkan gitu. Namun ketika ada sahabat yang salah, kita tidak mencerca, memaki, bahkan mengeluarkan dari Islam, seperti perilaku Syiah laknatullah. Kalau Syiah memang senang, Pak, ya, mengorek-ngorek kesalahan sahabat untuk, kalau zaman sekarang, di framing gitu, ya, untuk dijatuhkan martabatnya dan untuk digibahi, kan gitu. Itu hobinya Syiah. Kalau Sunnah tidak. Kalau ada sahabat yang salah, maka kita berharap Allah mengampuni dosa mereka, dan kita meyakini mereka tetap dapat pahala karena mereka adalah ahlul ijtihad. Kalau seorang mujtahid salah, ya, maka tetap dapat 1 pahala, dan kalau benar dapat 2 pahala. Itu, Pak, konsepnya. Ya, masyarakat muslimin yang Allah muliakan, ini disebutkan di dalam hadis seperti itu. Kalau seorang mujtahid, ya, benar dapat 2 pahala, kemudian salah dapat 1 pahala. Yang pertama pahala yang dia dapat pahala karena ijtihadnya, yang kedua karena kebenaran, ya, dari hasil ijtihadnya. Kalau salah, ya, dia dapat pahala karena telah berijtihad. Adapun kesalahannya insya Allah diampuni oleh Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu, ya, sahabat Tolhah ini, ya, ketika terjadi perang, ya, antara sahabat yang menuntut kepada Ali bin Abi Thalib, ya, untuk apa? Untuk mengadili pembunuh Utsman, kan gitu. Nah, sehingga terjadi perang, ya, antara sahabat yang menuntut, memprotes, ya, untuk diadili pembunuh Utsman, ya. Kemudian ada tentara waktu itu, memang pemimpinnya Ali bin Abi Thalib, ya. Dan yang benar dalam posisi ini, Pak, tentu, ya, Ali bin Abi Thalib. Dan sahabat yang ikut dalam perang Jamal ini, ya, banyak yang menyesal, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, ya, dalam kitab Siyar An-Nubala, bahwasanya di antara yang menyesal itu adalah Ibunda Aisyah, ya, menyesal ikut, ya, dan melanggar perintah Nabi untuk taat, ya, terhadap pemerintah, karena pemerintah waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ini tidak bisa dijadikan dalil, Pak, ya. Ada juga orang menjadikan ini sebagai dalil apa? Untuk membolehkan memberontak, kan gitu, atau demon juga, ya, karena sahabat keliru. Yang keluar ketika perang Jamal itu keliru, dan menyesal mereka atas kekeliruan mereka, dan tidak bisa dijadikan dalil kesalahan para sahabat. Baik. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sahabat Tolhah ini meninggal utila yaumal Jamal, ya. Beliau meninggal ketika perang Jamal. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi Jumadal Akhirah sanata sadis wa 30 Hijriyah.
pada bulan Jumadal Akhir ya, pada tahun 36 Hijriah, an arba'in wa sittina sanah, ketika berusia ya 64 tahun ya. Kemudian yang kedua Pak, dari 10 ya sahabat yang dijanjikan surga setelah 4 khulafaur rasyidin ya, yaitu Zubair, Az-Zubair bin Awam ya. Beliau adalah anak bibinya Rasulullah. Anak siapa Pak? Sofia. Nah, jadi Nabi punya bibi ya, kakak dari ayahnya gitu ya, Abdullah. Kalau Abdullah ini Pak adalah anak Abdul Muthalib yang paling kecil, yaitu ayahnya Nabi ya. Di antara kakaknya ayahnya Nabi itu, Abdullah itu, ada namanya Sofia. Jadi Sofia ini luar biasa Pak. Jadi nama Sofia itu 2 nama wanita solehah gitu. Yang pertama bibi Nabi, yang kedua istri Nabi. Jadi istri Nabi namanya Sofia juga, bibinya Sofia juga gitu. Dua-duanya wanita solehah ya, masuk Islam ya, alhamdulillah. Ya, wa Zubair huwa ibnul Awam, dia adalah Zubair ibnul Awam min Bani Qusay ibni Kilab ya, dari Bani Qusay bin Kilab. Ini masih ya senasab dengan Nabi Pak, masih satu jalur keturunan ya. Ibnu ammati Rasulullah, anak dari ammah. Ammah itu sebab bibi ya, ammah bibi dari sebelah ayah. Kalau bibi dari sebelah ibu, bahasa Arabnya Mas, kholah apa? Kholah ya, kholatun gitu. Kalau paman ya hilang aja tak mabutohnya kan gitu. Ammatun jadi ammun kan gitu. Ya. Kalau bibiku ammati pakai ain, ya, karena anak di sekolah ya ami gitu ya, bukan ami ya, ami ya. Jelaskan ainnya, karena salah huruf salah arti nanti. Ami nah oh ami ami ya kan gitu Pak. Ya. Jadi Sofia itu, maaf ya, Zubair itu adalah anak bibi Nabi, itu anaknya Sofia, ibnu ammati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian insarafa yaumal jamal, beliau tidak jadi Pak. Jadi Az-Zubair bin Awam ini termasuk yang terprovokasi waktu itu, ingin ikut perang Jamal, tapi pas di pertengahan balik dia, tidak jadi saya gitu. Ingat dia sabda Nabi tidak boleh keluar memberontak, balik. Akhirnya apa? Akhirnya beliau dibunuh oleh orang yang memang terprovokasi untuk perang Jamal. Siapa yang membunuhnya? Jarmus namanya, dan dibunuh dengan cara yang tidak fair gitu. Ketika dilihatnya Zubair ini lagi sholat, karena sahabat luar biasa Pak, kalau sholat tidak ada lagi bikin dunia Pak, dibunuh ketika sholat beliau. Kalau yang face to face tidak berani. Ini Zubair bin Awam ini masya Allah Pak, ini 11-12 dengan Hamzah ya, orang yang memang betul-betul pemberani di jalan Allah gitu ya, dan musuhnya pada takut melihat wajahnya, takut. Nah, jadi beliau ini dibokong ya, dicurangi pas sholat, baru dibunuh oleh orang yang memang ya suka atau sudah terprovokasi untuk perang itu kan. Dituduh beliau ini pengecut gitu ya, padahal beliau nggak jadi itu, karena ingat sabda Nabi bahwasanya tidak diperbolehkan untuk apa-apa, untuk perang sesama kaum muslimin kan gitu. Apalagi yang diperang ini Ali gitu kan, sahabat yang dicintai oleh Nabi, bahkan menantu Nabi, dan Ali ini juga masih ya ini ya sepupunya Nabi ya, anak dari paman Nabi yang sangat mencintai dan membela dakwah Nabi gitu. Itulah fitnah ya terjadi di kalangan para sahabat ya. Jadi memang sikap kita seperti itu Pak ya, kalau terjadi fitnah di antara kaum muslimin Pak, kita nggak ikut-ikut gitu. Misalkan ya si fulan ya ada percekcokan, jangan kita ikut
di sebelah A atau B, namun kita harus mendamaikan, kan seperti itu. Bukan malah mengompori, bahaya. Iya, ntar kita menjadi pengadu domba, kan bahaya, termasuk dosa besar. Dalam catatan kaki ini, dalam hasyiahnya ini, Pak ya, pentaklik kitab ini berkata, qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahdzibul Asma, ya. Ini kitab biografi ulama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dari sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, gitu ya. Ya. Kata Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, kana Zubairu, dahulu Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, yaumal jamal qad tarakal qital, pada perang Jamal beliau tidak jadi perang, ya. Tarakal qital itu artinya beliau meninggalkan perang, kan gitu. Wan sarafa, kemudian berpaling beliau. Falahiqahu jama'atun minal ghawati faqataluhu biwadi as-Siba bin nahiyatil Basrah. Ya, kemudian beliau bertemu dengan sekelompok jamaah yang dari Al-Ghawah, ya, dari Al-Ghawah, ya. Ya, faqatalahu, jadi jamaah dari Al-Ghawah ini, Pak, yang apa namanya itu, yang terprovokasi dalam peperangan itu, ya. Lantas jamaah ini faqataluhu, ya, membunuh beliau biwadi Siba bin nahiyatil Basrah, di suatu lembah namanya lembah As-Siba yang mengarah ke Basrah. Ya. Wa qabarahu hunaka, kemudian beliau telah dibunuh di As-Siba itu, di lembah Siba itu, dan dikuburkan, ya, di sana, ya. Fi Jumadal Ula, pada bulan, ya, Jumadal Ula, atau ya Jumadal Awal, gitu ya, sanata sittin wa thalathina, pada tahun 36 Hijriah. Wa kana umruhu hina idzin, umur beliau ketika itu sab'an wa sittina sanah, ya, sab'an wa sittina sanah, sudah tua juga beliau, ya, 67 tahun. Waqilah, dan dikatakan, ada ulama yang mengatakan ketika meninggal itu umur beliau sittan wa sittina, 66 tahun. Waqilah, dan ada yang mengatakan arba'an wa sittin. Jadi ulama sejarah beda pendapat lah, Pak, ya, tentang umur beliau ini, ya kan. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan, waqala Az-Zahabi, berkata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Tarikhul Islam, ya, sejarah Islam, gitu ya, pada juz yang kedua halaman 171, ya, yang membunuh beliau Umair ibnu Jarmuz al-Majashi'i, ya, qatala hawariya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalahu taqarruban bidzalika ila Ali. Ya, jadi ya, dia dibunuh oleh Umair bin Jarmuz yang dikenal dengan Ibnu Jarmuz, ini yang membunuh beliau. Kalau yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Muljam. Nah, kalau yang membunuh Az-Zubair namanya Ibnu Jarmuz, ya. Nama aslinya Umair Ibnu Jarmuz al-Majashi'i. Beliau membunuh hawarinya Rasul, ya, sosok yang pembela Nabi, gitu, Pak, ya. Nah, qatalahu taqarruban bidzalika ila Ali, dibunuhnya dalam rangka untuk apa? Mengambil hati Ali. Ibnu Jarmuz ini kan posisinya tentara Ali, gitu, Pak. Dia tahu di antara sahabat yang akan ikut perang itu adalah yang akan memerangi Ali waktu itu, ketika di perang Jamal itu ada Az-Zubair. Padahal Zubair tidak jadi, memang beliau terprovokasi awalnya, kan. Namun di tengah perjalanan ingat beliau sabda Nabi, tidak boleh, ya kan, berperang antara sama kaum muslimin, ya. Nah, namun tetap beliau mau dibunuh, gitu, Pak. Dan dibunuhnya disebutkan, ya kan, dalam kitab sejarah yang lain, ya kan, bahwasanya beliau dibunuh ketika mau sholat, ketika sholat, Pak, ya, sedang sholat. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Wa qala lamma jaa yasta'dzanu alaihi Bashir qatil Zubair bin nar, ya. Dan ketika diinformasikan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, wahai Ali, aku telah berhasil, kata Ibnu Jarmuz ini, aku telah membunuh, ya, Az-Zubair, kan. Namun apa yang dilakukan oleh
Ali apakah bahagia? Enggak, marah Ali. Kenapa engkau bunuh dia gitu ya? Maka berilah kabar gembira bagi yang membunuh Zubair itu dengan neraka gitu ya. Iya, didoakan neraka oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Jarmus ini kan, yang dia menganggap sudah menyenangkan hati Ali kan gitu. Padahal enggak Pak ya, karena sahabat ini enggak mau sebenarnya untuk menyakiti Pak ya satu sama lain. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya Ibnu Jarmus ini menyesal ya. Fanadima wasaqata fi yadihi ya wa baqiya kal ba'iril ajrab ya. Kemudian dia menyesal wasaqata fi yadihi, kemudian jatuh pada tangannya itu, maksudnya tertelungkup dia kan, menyesal dia, sehingga diibaratkan dia itu seperti ba'ir ya, kal ba'ir, seperti onta yang ajrab. Al ajrab nih Pak, onta yang jatuh setelah disembelih gitu ya, lunglai dia Pak, iya kan, iya, lututnya lesu gitu Pak ya, seperti orang yang betul-betul menyesal gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, kita lanjutkan perkataan daripada Syekh Ibnu Utsaimin ya. Falaqiyahu Ibnu Jarmuz, kemudian beliau bertemu dengan Ibnu Jarmuz ya. Nah, faqatalahu, lantas kemudian dibunuh beliau oleh Ibnu Jarmuz. Maka disebutkan dalam kitab sejarah seperti yang kita sebut tadi, dibunuh ketika sholat Pak ya, bukan berhadapan indah ya. Ketika Zubair bin Awam ini lagi sholat, dieksekusinya kan gitu. Pada bulan Jumadil Awal ya, pada tahun 36 Hijriah, ketika berusia an sab'in wa sittina sanah ya, ketika berusia 67 tahun. Baik, kemudian setelahnya adalah Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman ibnu Aufin min Bani Zahra ibni Kilab, tufiya sanatas tsani wa salasina Hijriyah, an ya anisnaini wa sab'ina sanatan wa dufina bil Baqi'. Jadi beliau dari Bani Zahrah bin Kilab, masih ada kebertemuan dengan nasab Nabi Kilab ini Pak ya. Tufiya sanata, beliau meninggal pada tahun As-Tsani wa Salasin ya, tahun ya ke-32 Hijriah, pada usia 72 tahun, dan dimakamkan atau dikuburkan di Al-Baqi'. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama beliau siapa? Nama ketika di masa jahiliyah Pak, ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahzibul Asma. Kana ismuhu fil jahiliyah, dahulu nama Abdurrahman bin Auf ini ketika belum masuk Islam ya Pak ya, sebelum masuk Islam, ketika di masa jahiliyah, kata Imam An-Nawawi, namanya dulu adalah Abdu Amrin ya, Abdu Amr, hambanya Amr. Nah, ketika masuk Islam dirubah oleh Nabi, ini nggak cocok, ini masa hambanya ya, hambanya Amr, emang Amr siapa gitu ya. Dah, ini syirik, nama ini diganti menjadi Abdurrahman. Abdurrahman itu Masya Allah Pak, itu nama yang dicintai oleh Allah. Dalam disebutkan dalam hadis sahih, ahabul asma'i ilallah, nama yang paling Allah cinta itu ada dua Pak, Abdullah wa Abdurrahman ya. Abdullah dan Abdurrahman ya. Jadi kalau Bapak punya anak laki-laki Pak, kalau ingin sesuai dengan sunnah itu kasih aja Abdullah atau Abdurrahman. Dan juga nama yang menunjukkan penghambaan kepada Allah, Abdul Razzaq, karena Ar-Razzaq, Ar-Rahman itu semua nama Allah. Kemudian Abdul apa lagi Pak? Iya, Abdul Somad ya, tidak apa-apa. Iya, iya boleh. Iya, karena As-Somad itu nama Allah, bukan As-Somad yang itu ya. Ini As-Somad ya, nama Allah kan gitu. Abdul Somad iya, iya, iya. Abdul Auf, iya, bisa juga ya. Abdul Ghafur ya.
ya Abdul Jabbar ya. Itu bagus Pak ya. Nah, jadi itu nama jahiliyahnya Pak ya. Jadi nama jahiliyahnya beliau itu adalah Abdu Amr ya. Waqilah, ada juga ulama yang mengatakan Abdul Ka'bah. Nauzubillah ya, hambanya Ka'bah ya. Iya. Iya. Fasammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas kemudian Rasulullah menamai beliau Abdurrahman. Ya, kemudian nama ibunya adalah Asy-Syifa ya. Wa ummuhu Asy-Syifa bintu Abdi Aufin ibni Abdul Haris ibni Zahra. Ya, wulida ba'dal fil. Beliau dilahirkan setelah tahun gajah. Artinya beliau cuma selisih 1 tahun dengan Nabi, karena Nabi itu dilahirkan amal fil ya, tahun gajah. Ya, beliau wulida ba'dal fil, beliau maaf ya, bukan 1 tahun dia. Beliau dilahirkan setelah tahun gajah bi 10 sinin. Maaf, 10 tahun, Pak. Setelah tahun gajah, bukan setahun, 10 tahun ya. Ya. Aslama Abdurrahman qadiman qabla dukhuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Darul Arqam. Darul Arqam. Jadi Abdurrahman bin Auf telah masuk Islam dia sebelum Nabi berdakwah di rumahnya Al-Arqam. Karena Nabi Pak, awal fase dakwah beliau dakwah sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah. Awalnya adalah di rumahnya Al-Arqam ini. Dan Al-Arqam ini adalah wahwa ahadu as-samaniyah as-sabiqina ilal Islam, salah satu dari 8 orang sahabat yang pertama kali masuk Islam. Wa ahadul khamsatil ladzina aslamu ala yadi Abi Bakar, dan salah satu dari 5 orang yang masuk Islam ya atas tangan, itu maksudnya disebabkan oleh Abu Bakar ya, yang telah didakwahi oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini Masya Allah Pak, setelah masuk Islam beliau aktif berdakwah, mengajak ya orang-orang Quraisy yang lainnya untuk masuk Islam. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Abdurrahman bin Auf ini juga Pak, ini sahabat yang luar biasa. Artinya beliau ini ada seorang pedagang ya, saudagar kaya dan juga orang yang cerdas ya. Sehingga beliau ditunjuk oleh Umar bin Khattab ya, untuk menjadi ahlu syura. Wa ahadu sittatil ladzina hum ahlu syura alladzina awsa ilaihim ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bil khilafah. Jadi beliau ini juga termasuk salah satu Pak dari 6 orang sahabat yang ditunjuk langsung oleh Umar bin Khattab, dewan ini Pak ya, dewan syariah lah gitu ya, atau ahlu syura itu ahli musyawarah gitu ya, untuk mendiskusikan kan siapa yang akan menggantikan Umar bin Khattab menjadi khilafah ketika beliau sudah tiada. Karena Umar bin Khattab juga Pak ya, banyak sahabat tuh Pak yang dibunuh ketika sholat ya, di antara juga Umar bin Khattab ketika sholat subuh Pak ya, ketika jadi imam ya kan, ditikam beliau dari belakang dengan pisau yang telah dilumuri dengan racun oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak berani Pak ya kalau langsung ya, takut gitu ya. Nah, maka ketika sholat baru ditusuk gitu ya. Dan belakang ini ya Pak ya, ada juga di Indonesia Pak ya, imam lagi sholat ya kan, ditusuk juga. Makanya jadi makmum itu Pak, kita harus siaga juga Pak. Kalau ada orang asing ke imam, langsung aja itu boleh muqatta'ah, boleh kita batalkan sholat kita lil masalah. Sebagaimana juga Syekh Sudes Pak ya, Sudes itu Pak kalau sholat ada penjaganya Pak. Ada, saya pernah lihat 1 kali itu ya, video pas sesudah lagi sholat itu langsung ada orang yang menyerbunya, kayaknya mau melakukan hal yang buruk gitu ya, tapi alhamdulillah askarnya siap Pak ya, langsung diamankan dan ditangkap oleh tentara yang menjaga C gitu ya. Nah, ini Pak, artinya ya kita harus jaga-jaga ya, siap, karena nggak tahu ya, ada orang jahat atau orang munafik Pak ya, yang tidak senang dengan Islam ya kan. Saya pernah lihat
video itu imamnya ditusuk ya kan? Iya, hanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjut Pak ya. Setelah Abdurrahman bin Auf adalah Sa'ad ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Wa huwa bin Malik, dia adalah anaknya Malik, nama ayahnya Malik ya. Min Bani Abdi Manaf, dari Bani Abdi Manaf. Masih ada ya, nasabnya masih ketemu dengan Nabi gitu ya, dari Abdu Manaf ini ya. Ibni Zahra awwalu man roma bisahmin fi sabilillah. Masya Allah ya, ini harus dicatat ya Pak ya. Sahabat yang pertama kali melemparkan panahnya di jalan Allah. Artinya yang pertama kali jihad dengan panah nih Pak. Ya maksudnya yang pertama kali menembakkan panahnya gitu ya. Ketika jihad di jalan Allah. Ini kalau Bapak ditanya gitu ya, man awwalu man ya, man awwalu roma bisahmin fi sabilillah, maka jawabannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang pertama kali melemparkan ya kan anak panahnya di jalan Allah. Mata fi qasrihi bil aqiq, beliau meninggal Pak ya di singgasananya, itu maksudnya ya di tempatnya gitu ya, yaitu di Al-Aqiq. Ada satu tempat namanya Al-Aqiq ya, nama tempat Al-Aqiq namanya. Al-Ashrati amyal, yang berjarak 10 mil ya, minal Madinah, dari Al-Madinah. 1 mil berapa meter Pak? Berapa? 1,8 ya. Berarti kalau 10 mil berarti 10 dikali 1,8 berapa? 18 kilo ya. Ah ya. Jadi Al-Atiq ini Pak, maaf, Al-Aqiq ini 18 kilo dari kota Madinah gitu. Wa dufina bil Baqi', kemudian beliau juga dikuburkan di Baqi' sanata al-khamis wa khamsina Hijriyah, pada tahun ke-55 Hijriah, anisnaini wa tsamanina sana, dari usia beliau 82 tahun. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu pendapat ulama Pak. Memang dalam masalah tahun lahir itu Pak, ulama sesejarah itu ada khilaf. Ya, ada perbedaan pendapat. Makanya disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi Pak ya, dalam catatan kakinya ini dalam kitabnya Tahzibul Asma, tufiya sanata khamsin wa khamsina waqila. Beliau meninggal tahun 55 tahun, ada yang mengatakan waqila sanata ihda wa khamsin, ada yang mengatakan ulama tahun 51, waqila sanata arba'in 54, waqila sanata sittin 56, waqila sanata sam'in 57, waqila sanata samanin wa khamsin, ada yang mengatakan tahun 58. Iya, seperti itu Pak ya. Artinya dalam masalah itu khilaf ulama. Seperti tanggal lahirnya Nabi. Kalau harinya itu sepakat, Nabi itu lahir hari Senin, ya, Yaumal Itsnain, ya. Kemudian tahun gajah, karena waktu itu belum dinomori, ya, tahun itu tahun 1 enggak, karena Hijriah itu Pak dihitung setelah Nabi hijrah. 1 Hijriah itu penanggalan tahun 1 Hijriah itu terhitung ketika Nabi hijrah. Artinya sahabat Pak, ini luar biasanya Pak ya, sahabat itu memang tidak mau mengikuti tradisi, mohon maaf ya, kebiasaan orang kafir. Di masa itu Pak, apakah belum ada kalender Masehi? Sudah ada. Karena kalender Masehi itu kan yang membuat orang Romawi yang masuk Kristen itu ya. Raja siapa nama itu ya? Raja Romawi, lupa saya namanya Pak. Nah, dia menghitungnya 1 Masehi itu semenjak lahirnya Yesus katanya. Kata mereka gitu ya. Ya. Lahir atau wafatnya ya antara 2 itulah Pak ya. Artinya di masa Nabi itu sudah ada Pak orang Nasrani pakai kalender Masehi. Ya kan? Kalender Yesus katanya ya. Yesus Kristus kan gitu. Nah, lihat, Nabi tidak pernah mau ikut kalender itu Pak. Nah, bahkan sahabat menamai waktu itu dengan tahun gajah. Padahal bisa aja sahabat Nabi bilang tahun berapa Pak? Coba lihat ya, di internet ada tuh. Tahun Masehi
lahirnya Nabi tahun berapa Pak? Berapa? Iya betul ya. 571 Masehi Pak ya. Iya, artinya Nabi lahir itu Pak, kalender Masehi itu usianya sudah 500 tahun. Ya kan? Tapi yang saya ambil pelajaran Pak, bagaimana sahabat ini Masya Allah ya, mereka tidak memakai kalender itu. Nah, bukan berarti saya bilang tidak boleh pakai Pak yang haram, tidak ya. Artinya ayo ya, kita sebagai umat Islam ya lebih mempopulerkan kalender kita, ya kan? Jangan kita hanya hafal, anak-anak kita hanya hafal kalender apa namanya itu Pak, apa Januari, Februari, Maret, April, hafal semua. Kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, ya kan? Jumadil Akhir tidak hafal. Tanya sekarang bulan Hijriah hari ini tanggal berapa? Tidak tahu. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan di sekolah Pak, masih juga sekolah Islam Pak ya, masih menomorduakan Hijriah. Nauzubillah. Padahal di zaman Nabi Pak, ya kan, sahabat tahulah itu kan, masih itu tahu. Karena sahabat bertetangga dengan orang Nasrani juga, ya kan? Tapi tidak ada sahabat yang latah ikut-ikutan kan? Begitulah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Maka di sekolah Islam juga Pak hari ini Pak masih juga ya penanggalan yang nomor 1 itu penanggalan keris atau Masehi itu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak mengatakan tidak boleh kan, kita ekstrim pula atau orang ini intoleran dah ya kan, kita katakan tidak apa-apa ya kan, namun harus kita nomor satukan kalender Islam Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kembali kita kepada pembahasan kita ini ya. Jadi terjadi perbedaan pendapat Pak ya, ulama kapan lahirnya Nabi itu Pak. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ini pendapat jumhur ya. Ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal ya. Artinya terjadi khilaf. Sementara wafatnya Nabi itu ulama sepakat. Ini disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Ulama itu sepakat, ulama sejarah Nabi itu meninggal tanggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi itu meninggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah. Jadi sepakat Pak ya. Nah, maka ini juga bentuk mengkritisi Pak ya orang yang merayakan Maulid Nabi. Orang Maulid Nabi itu merayakan apa gitu ya? Dikhawatirkan mereka merayakan wafatnya Nabi. Masa kita senang-senang gitu ya Nabi wafat gitu ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka tanggal lahirnya Nabi pun diperselisihkan. Yang disepakati tanggal wafatnya beliau pada tanggal 12 Rabiul Awal itu. Ya. Baik ya, kita lanjutkan Pak ya. Kemudian yang berikutnya sahabat yang dijamin masuk surga, yang berikutnya adalah Sa'id ibnu Zaid ya. Wa Sa'id ya. Wa huwa ibnu Zaidin ibnu Amri bin Nufail al-Adawi. Nah, beliau masih satu ini dengan Umar bin Khattab ya, satu kabilah. Umar bin Khattab juga Al-Adawi, beliau juga Al-Adawi. Beliau adalah Sa'id bin Zaid ya. Huwa bin Zaid, anaknya Zaid. Jadi nama ayahnya Zaid, namanya Sa'id. Bin Amr, nama kakeknya Amr bin Nufail ya. Ayah dari kakeknya Nufail, Al-Adawi dari suku Adawi ya, Adawa. Kana minas sabiqina ilal Islam, beliau termasuk salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh ulama ahli sejarah. Tufiya bil Aqiq, beliau juga meninggal di kota Aqif ini Pak ya, yang jaraknya 10 mil dari kota Madinah. Wadufina bil Madinati sanata al-hadi wa khamsina Hijriyah. Beliau meninggal pada tahun 51 Hijriah, dikuburkan di kota Madinah. An bid'in wa sab'ina sanatan, usia beliau ya 70 lebih. Bid'un itu Pak dalam bahasa Arab lebih daripada 2 kurang dari 9 itu bid'un.
Nah, itu disebut dengan istilah bid'un. Jadi boleh jadi dia 73 atau 79, nah, kurang dari 10 ya. Antara 3 sampai 9 itu dalam bahasanya bid'un. Jadi beliau itu usianya bid'un wa sab'ina sana. Ya, 70 lebih ya usianya. Boleh 73, 74, 75, 76, 77 ya kan sampai 79 ya. Nah, ini makna bid'un itu kan itu dalam bahasa Arab. Baik ya, karena mengingat waktu banyak kita lanjut aja. Kemudian Abu Ubaidah ya, namanya adalah Amir bin Abdullah. Dia adalah Amir ibnu Abdullah ibn Jarrah. Namanya adalah Amir, Pak. Namun lebih dikenal oleh para sahabat dengan nama Abu Ubaidah. Nama aslinya adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah min Bani Fihr, dari suku Fihr ya. Minas sabiqina ilal Islam, termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam. Tufiya fil Urdun, jadi beliau meninggal di Syam, di negeri Syam, yaitu di Yordania. Itu bahasa Arabnya Urdun ya. Yordania itu. Fi ta'un, nah, beliau meninggal disebabkan penyakit menular. Waktu itu tersebar penyakit ta'un ya. Ada yang mengatakan Covid ini ta'un juga dia. Ta'un zaman kita kan gitu. Jadi ta'un itu Pak, kalau bahasa dusunnya ta'un ya, ta'un ini kan gitu. Itu kalau bahasanya dusunnya itu Pak ya. Iya. Itu kalau bahasa Arabnya ta'un. Jadi ta'un ini penyakit Pak ya. Penyakit menular yang mematikan. Itu ta'un itu. Iya. Tapi kalau orang dusun kalau marah bilang penyakit nih Pak ya. Iya. Ya ini. Tapi wallahu alam Pak ya, apakah betul penyakit, maksudnya penyakit atau yang lain gitu ya. Iya. Nah ini ya, kalau secara ininya moodnya sama Pak ya. Tapi kalau ini pakai to, itu pakai ta. Iya. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi dua-duanya buruk Pak ya. Ini penyakit, kalau itu carut Pak ya. Iya. Tapi entah apa artinya wallahu alam ya. Tapi kalau ta'un ini artinya penyakit menular ini Pak ya. Ta'un amwas. Ya, nama penyakit ta'unnya Pak, penyakit menularnya namanya amwas ya. Pada tahun pada tahun 18 Hijriah beliau meninggalnya ya. Samin Ashar sanata Samin Ashar Hijriah an ya samanin ya an samania wa khamsina sana. Kemudian usia beliau samania wa khamsina sana ya, 58 tahun ya. Jadi tidak terlalu tua beliau di meninggalnya Abu Ubaidah nih Pak ya. Ya, tahun usia 58 tahun beliau, tidak terlalu tua kan gitu. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahzibul Asma ya. Tufiya Abu Ubaidah sanata samani ashar, pada tahun ke-18 fi ta'una amwas ya, terkena penyakit ta'un amwas. Wahia qaryatun bisyam baina Ramlah wa Baitul Maqdis. Dia adalah salah satu qaryah itu desa apa ya, yang terdapat di negeri Syam, antara daerah Ramlah, itu nama daerah di Syam itu, dan Baitul Maqdis, yaitu Palestina. Nah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usia beliau meninggalnya 57 tahun. Kemudian kata Imam Syekh Ibnu Utsaimin melanjutkan, wa mimman syahida lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil jannati, dan di antara para sahabat atau di antara ya orang yang dipersaksikan Nabi Pak, diponis langsung itu maksudnya dengan surga pastinya. Jadi ini prinsipnya Pak, kalau seseorang itu sudah dibilang oleh Nabi fil jannah, itu pasti masuk surga Pak. Kalau kita kan tidak ada ya. Nah, kita wallahu alam ya, namun kita berdoa mudah-mudahan masuk surga. Tidak boleh kita memastikan. Jadi kita itu boleh memastikan tunjuk hidung gitu ya.
sebutkan nama langsung masuk surga kalau ada dalil. Nah, inilah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Maka sebuah kebohongan Pak ya, tuduhan yang tanpa bukti. Ya, orang membilang orang salafi ini seolah-olah mereka aja yang masuk surga. Padahal tidak boleh gitu kan. Iya, kita tidak boleh memastikan saya pasti masuk surga. Naudzubillah, tapi saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah masukkan saya ke dalam surga. Itu yang benar Pak. Kalau memastikan mana dalilnya gitu ya. Nah, yang boleh kita pastikan seperti ini. Ada 10 sahabat yang pasti masuk surga, ya kan? Ini hadis ini Pak ditolak oleh Syiah ini, ya kan? Didustakan oleh Syiah. Tidak percaya oleh Syiah. Kenapa? Karena perawinya kafir katanya. Karena yang meriwayatkan hadis ini sahabat kafir. Dan yang mencatat rawi-rawinya mengumpulkan dalam satu kitab itu juga kafir. Karena Syiah mengkafirkan Imam Bukhari, mengkafirkan Imam Muslim. Semua nak dikafirkan siapa? Dikit hanya orang Islam yang masih Muslim dalam pandangan si Syiah. Maka hati Pak ya dengan Syiah. Enggak boleh kita toleransi dengan kesalahan Syiah. Udahlah, Syiah kan teman kita juga. Bukan teman kita, musuh itu Pak, orang munafik itu. Ya kan, musuh dalam selimut menghancurkan Islam dari dalam Syiah itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya tokoh Syiah itu Pak, saking kesalnya Ali, pendiri Syiah itu namanya Abdullah bin Sabah, mantan Yahudi. Sebenarnya masih Yahudi juga, namun pura-pura masuk Islam Pak. Saking marahnya Ali bin Abi Thalib Pak, sampai dia mengatakan Ali itu Tuhan katanya. Kata Abdullah bin Sabah, tangkap itu Abdullah bin Sabah. Saking marahnya Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk dibakar. Padahal membakar itu tidak boleh gitu ya. La yu'adzibu binnar illa rabbun nar kan gitu. Dalam hadis Nabi dikatakan enggak boleh seorang itu menyiksa orang lain dengan api kecuali Tuhannya api kan gitu. Tapi saking emosinya Ali ya kan, lupa mungkin dengan hadis itu ya kan, dibakarnya Abdullah bin Sabah ini. Nah, inilah cikal bakal Syiah itu kan dari Abdullah bin Sabah ini Pak. Dia orang Yaman ya, Yahudi, berasal dari Yahudi Yaman, kemudian masuk Islam dan menyebarkan faham ghulu, melampaui batas terhadap Ali dan menghasut sahabat yang lain untuk apa? Untuk mengkafirkan ya sahabat yang dia rasa tidak ghulu terhadap Ali. Jadi setiap sahabat yang tidak ghulu kepada itu dianggap kafir oleh Abdullah bin Sabah. Diprovokasi sahabat yang lain. Inilah ya pendiri Syiah itu Pak ya. Berasal dari Yahudi. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan ya. Jadi di antara yang diponis masuk surga juga adalah cucunya Rasul, anaknya Ali dari istri Fatimah. Al-Hasan ya, Al-Hasan wal Husain. Hasan dan Al-Husain wa Sabit bin Qais. Qala Nabi SAW, telah bersabda Nabi SAW tentang Hasan dan Husain. Rasul mengatakan, Al-Hasan wal Husainu sayyida syababi ahli jannah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua orang pemuda penghuni surga. Hadisnya sahih. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih gitu. Wa qala sallallahu dan Nabi sallallahu juga bersabda fi Sabit bin Qais, kepada sahabat yang namanya Sabit bin Qais. Ini juga pasti masuk surga ya sahabat ini ya. Innaka lasta min ahli nar, engkau wahai Sabit bukanlah penghuni neraka, walakinnaka min ahli jannah, akan tetapi engkau adalah penghuni surga. Langsung Pak, ketika hidup sahabat Sabit ini langsung diponis menjadi ahli jannah, penghuni surga oleh Nabi. Ini luar biasa. Maka kalau Bapak punya anak misalnya, kasih nama anak kita anak penghuni surga yang sudah dipastikan oleh Nabi Pak ya. Termasuk Sabit ini Pak ya, Sabit aja. Jangan Sabit bin Qais. Qais itu nama ayahnya ya. Sabitnya aja, Sabit baru bin bapak. Siapa nama bapak? Misalkan nama kita Tono ya, Sabit bin Tono ya, ini contoh ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al Hasan dan Al Hasan itu salah satu cucu Nabi Pak ya. Sibtu Rasulillah, beliau adalah cucu Rasulullah, wa raihanatihi, kemudian kesayangan Nabi Pak. Wa huwa amirul mukminin, dan beliau juga pernah menjadi presiden yang kaum muslimin, pemimpinnya kaum muslimin. Ibnu Amirul Mukminin, anak dari pemimpin juga Ali bin Abi Thalib.
Wulida fi al-khamis asyar, ya, beliau dilahirkan pada tanggal 15 Ramadan sanata tsalis Hijriyah, pada tahun ketiga Hijriah. Wa mata bil Madinah, dan meninggal di kota Madinah. Wa dufina fil Baqi', dikuburkan di Al-Baqi'. Fi Rabiul Awal sanata ya, kemudian beliau dikuburkan di Baqi' pada bulan Rabiul Awal pada tahun, ya, sanata al-khamsun, ya, atau al-khamsin, ya, pada tahun 50 Hijriah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian Wal Husain, beliau adalah adiknya Hasan, ya. Wal Husainu sibtu Rasulillah, cucunya Nabi, adiknya Al Hasan, ya, radhiyallahu anhu. Wa ruhanati, beliau juga kesayangan Nabi. Wa huwa ibnu Ali bin Abi Thalib, beliau adalah anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ulida fi Sya'ban, beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban sanata ar-rabi'ah, pada tahun yang keempat Hijriah. Wa qutila fil Karbala, beliau meninggal di Karbala pada tahun 10 Muharram, ya, pada tanggal 10 Muharram, ya, fi ashir Muharram, ya, fi syahri ashir min Muharram, min syahri Muharram, ya, sanata, ya, wahid wa sittin, pada tahun, ya, 61 Hijriah. Kemudian Sabit itu siapa? Wa Sabit huwa ibnu Qais, Sabit adalah ibnu Qais, anaknya Qais bin Syamsan, ya, bin Syamas, ya, bin Syamas al-Ansari al-Khazraji, ya. Beliau berasal dari Ansar, ya, dari Madinah, dari suku Khazraj. Khatibul Ansar, beliau adalah khatibnya, Pak, ya. Ya, orang yang ahli berkhutbah dari kalangan Ansar. Qutila syahidan yaumal yamamah sanata, ya, 11 Hijriyah atau wahid asyar Hijriyah. Beliau qutila syahidan, meninggal dalam keadaan syahid di perang Yamamah pada tahun 11 Hijriyah. Fi akhiriha, pada akhirnya, atau di akhir tahun 11 Hijriyah, atau di bulan inilah, ya, Dzulhijjahnya, kan gitu, ya. Awal sana, atau di awal tahun 12 Hijriah. Ini, Pak, ya, di antara para sahabat, ya, yang dipastikan masuk surga, yang datang nas dalil secara sharih, secara jelas, ya, yang menunjukkan bahwasanya, ya, para sahabat ini termasuk, ya, ahli surga. Mudah-mudahan kita semua juga dimasukkan oleh Nabi ke dalam surga. Amin, ya Rabbal Alamin. Toh, Pak, sudah hampir jam 6:30, Pak, ya. Sebelum kita tutup, ya, Pak, ya, mungkin ada di antara para ikhwan sekalian yang ingin bertanya seputar materi yang dibahas, ya, maka kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Masya Allah, ya, Pak. Bagus, Pak, pertanyaan. Kita bahas dari sisi bahasa, Pak, ya. Dari sisi bahasa, yang tepat dari sisi bahasa itu adalah rahimahullah, karena rahimahullah itu, Pak, doa. Semoga Allah merahmatinya. Tapi kalau almarhum pakai alif lam, ini alif lam ma'rifat, ya, dalam bahasa Arab, ini maknanya memastikan. Kalau diartikan almarhum itu yang dirahmati, yang pasti dirahmati. Kalau tidak ada dalilnya, tidak bisa juga, Pak, ya. Belum tentu orang itu dirahmati, maka almarhum itu lebih kepada memastikan. Itu dari sisi bahasa. Jadi lebih tepatnya, Pak, dari sisi bahasa itu, ya, kita baca rahimahullah. Tapi almarhum ini, Pak, sudah menjadi kebiasaan, ya, kan? Ya, sudah dibaca oleh orang tua kita terdahulu. Maka solusinya, ketika ada orang yang bilang almarhum, jangan yakini orang itu pasti dirahmati, ya. Namun mimpi doa aja, ya. Itu hanya bentuk doa. Tapi, Pak, kalau kita bisa, kita biasakan membaca rahimahullah, jangan almarhum, karena
khawatir Pak ya, kalau almarhum ini Pak memastikan, padahal belum ada dalil yang memastikan orang itu dapat rahmat atau tidak. Tapi kan kita doa mudah-mudahan dirahmati. Kalau mudah-mudahan dirahmati itu bukan almarhum kata yang tepatnya, tapi rahimahullah. Seperti itu Pak ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, toh Pak ya, karena izin juga kayaknya ada sakit perut ini. Ya, kita cukupkan dulu sampai sini pembahasan kita. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.